وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai Khalilullah di muka bumi ini cuma ada dua. Siapa dan siapa? Farid? Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nuh tidak, Musa tidak, Isa tidak, apalagi Imam Syafi'i, apalagi kita semua. Padahal apakah Abu Bakar, Umar kekasih Allah? Jelas. Saya kira tidak ada yang mengatakan Abu Bakar, Umar bukan kekasih Allah. Apalagi Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, apakah beliau-beliau bukan kekasih Allah? Jelas beliau-beliau adalah kekasih Allah. Tapi beliau-beliau bukan Khalilullah. Sementara Khalilullah sering diterjemahkan dalam bahasa kita apa? Ya, kekasih Allah. Kekasih Allah. Disinilah karena sempitnya, miskinnya bahasa Indonesia, maka harus diterangkan. Tidak cukup diterjemahkan. Beberapa kali kita bahas bahwa dengan membaca terjemahan saja tidak faham. Ya, antum bisa buktikanlah. Baca Al-Quran, terjemahnya. Pasti faham? Belum tentu. Ada ayat-ayat yang kita nggak faham, walaupun terjemahannya baik dan benar. Ambil contoh misalnya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Waktu itu para malaikat semuanya akhirnya mau sujud kepada Adam kecuali iblis. Coba kalau, dan terjemahan itu insya Allah benar, memang seperti itu. Coba kalau kalimat itu kita fahami sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Berarti iblis malaikat bukan? Kalau menurut kaidah bahasa Indonesia, iblis malaikat. Ya kan? Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Berarti iblis malaikat dong. Itu kalau kaidah bahasa Indonesia. Murid-murid semuanya masuk kelas kecuali Ahmad. Apakah Ahmad termasuk murid? Jelas kalau menurut kaidah bahasa Indonesia. Termasuk tadi. Tapi karena ini bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, maka harus kita fahami dengan kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab, perkecualian itu, istisna itu, ada yang muttasil, ada yang ghairu muttasil. Ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Maka orang Arab sering mengatakan, kami semua datang kecuali hewan-hewan kami. Dalam bahasa kita kan ngomong apa itu? Tapi dalam bahasa Arab betul seperti itu. Maka
semuanya, para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis, dalam kaidah bahasa Arab bukan berarti iblis itu malaikat. Dan jelas iblis memang bukan malaikat, tapi jin. Kana minal jin fafassaqa an amri rabbih. Jin yang berbuat fasik, durhaka kepada Allah. Ya. Nah, kembali kepada Khalil. Khalil yang sering diterjemahkan dengan kekasih, dan itu benar, memang Khalilullah itu kekasih Allah. Sama dengan Habibullah juga kekasih Allah. Sama dengan Waliullah juga kekasih Allah. Ya. Karena miskinnya bahasa kita, maka para nabi, para rasul, Waliullah betul, pasti. Nggak mungkin para nabi, para rasul bukan Waliullah. Ya. Waliullah pasti nabi, pasti rasul? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Apalagi Khalilullah cuman 2. Sementara Khalilullah diterjemahkan dengan kekasih Allah, Waliullah diterjemahkan juga dengan kekasih Allah. Ya. Innallaha ittakhadhani khalilan. Sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Berarti ada 2 khalil, Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku boleh mengambil khalil dari umatku ini, pasti aku akan mengambil siapa? Siapa? Iya, Abu Bakar. Lattaqattu Abu Bakrin khalilan. Aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai khalilku. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Nabi sudah terikat kekhalilan dengan Allah. Maka tidak boleh ada khalilnya Nabi. Sahabat Nabi boleh banyak sekali. Kekasih Nabi banyak. Yang disayangi oleh Nabi banyak. Masih ingat siapa? Bapak dan anak. Usamah bin Zaid bin Harithah. Semua orang tahu anak dan bapak ini sangat-sangat disayangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ayahnya, yaitu Zaid bin Harithah, sempat diambil, dipungut sebagai anak. Sempat namanya dirubah menjadi Zaid bin Muhammad. Lalu ditegur oleh Allah dan dibatalkan. Anda tidak boleh. Wa Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan ayah dari seorang lelaki di antara kalian. Nah, semua orang tahu anak dan bapak ini sangat-sangat disayang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika ada seorang wanita mencuri, dan tertangkap dan mau dipotong tangannya, maka mereka menyayangkan, karena wanita ini wanita terhormat, ya, bangsawan. Maka mereka mendatangi Usama. Meminta kepada Usama agar Usama memohon, merengek kepada Nabi supaya Nabi tidak memotong tangan wanita itu yang telah mencuri itu. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi begitu sayangnya kepada Usama. Kalau Usama yang minta kepada Nabi, siapa tahu dikabulkan, karena beliau begitu sayang kepada Usama.
Ternyata dugaan mereka benar apa meleset? Meleset. Nabi mendengar ini marah, mengatakan inna mahalaka man kana qablakum, umat-umat sebelum kalian itu binasa, hancur, diazab, dikutuk, dilaknat. Salah satunya penyebabnya apa? Kalau bangsawan, pembesar berbuat kesalahan, tidak dihukum. Kalau orang miskin, rendahan, budak berbuat salah, dihukum. Itu yang salah satu yang menyebabkan umat-umat terdahulu binasa, diazab, dikutuk, dilaknat. Wa aymullahi, demi Allah, lau Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putriku mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Dari sini keluar hukum bahwa presiden tidak berhak memberi grasi. Ya, kalau dihukum kita berhak, dihukum syariat tidak berhak. Jangankan presiden, Nabi tidak berhak. Nabi tidak berhak memberikan grasi, amnesti, apalah. Tidak berhak. Tidak berhak. Nah, kita terpengaruh oleh gaya kafir, gaya Yahudi dan Nasrani, gaya Barat. Presiden berhak memberikan ampunan hukuman. Raja, ya. Adapun dalam Islam tidak berhak. Adakah manusia semulia Nabi? Enggak ada. Manusia termulia di muka bumi ini tidak berhak mengampuni. Kalau potong tangan ya harus potong tangan, kalau cambuk ya harus cambuk, kalau rajam ya harus rajam. Nah, taulah kita bahwa ada seorang lelaki yang sangat disayang oleh Nabi SAW. Apakah kemudian dia menjadi khalilnya Nabi? Jawabnya tidak. Tidak. Ya. Taulah kita dari sini betapa khalil itu puncak daripada cinta, ghayatul hub. Khullah itu ghayatul hub. Puncak daripada cinta itu adalah khalil, khullah. Maka di muka bumi ini cuman ada dua, khalilullah. Wali Allah banyak sekali. Tidak tertutup kemungkinan di sini ada wali Allah. Karena syarat menjadi wali Allah apa? Masih ingat kemarin? Syarat menjadi wali apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Allah yang memberikan syarat itu. Maka kalau ada yang memberikan syarat lebih dari itu, dia berhadapan dengan Allah, dia berhadapan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah yang memberikan syarat itu, bahwa untuk menjadi wali cukup beriman dan bertakwa. Tidak perlu, tidak harus bisa gelar sajadah di atas air, bisa sholat Jumat di Mekah, sholat asarnya di Jakarta, ya, sebentar di sana, sebentar di sini, bisa mengeluarkan uang ratusan juta dari saku bajunya, ya, nggak taunya bohong, ya. Tidak seperti itu. Lihat para sahabat, semuanya punya karomah? Tidak semuanya punya karomah. Karomah Utsman apa? Zubair apa? Tolha. Beberapa sahabat Allah berikan karomah, betul. Tapi tidak semua sahabat diberi karomah. Padahal semua sahabat wali bukan? Jelas. Gak ada sahabat Nabi yang bukan wali. Ya. Karena wali, untuk menjadi wali
cukup alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Apa beriman? Tidak syirik. Tidak percaya dengan dukun, jimat, klenik, kuburan keramat, dia nggak percaya. Orang-orang memuja-muja kerisnya, jimatnya, diinjak-injak sama dia. Orang nggak percaya. Dia hanya takut kepada Allah. Dia nggak takut dengan keris, jimat, diinjak-injak sama dia, dikencingin kalau perlu. Ya, orang dia nggak takut, dia takutnya hanya kepada Allah. Nah, itu tauhid sejati. Betul-betul dia hanya takut kepada Allah. Ya, tidak berbuat syirik. Itulah iman. Wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Masih ingat takwa adalah mengamalkan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Bertakwa. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji jika mampu, jauh dari zina, khamar, judi, korupsi, membunuh. Wali. Ya. Maka wali jutaan. Wali jutaan. Bukan cuma 9. Wali jutaan. Karena cukup beriman dan bertakwa. Ya, Khalil cuma 2. Nabi Rasul cuma 124.000. Yang menjadi Rasul 313. Ya. Semuanya wali Allah. Bahkan di antara tetangga kita, saudara kita yang menjadi wali Allah, insya Allah ada. Ya. Walladzina yaquluna Muhammadun habibullah. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah habibullah, kekasih Allah, qad hadamu haqqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan habibullah, jauh di atas habibullah, yaitu apa tadi? Khalilullah. Walaupun sekali lagi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kekasih. Habibullah kekasih Allah, Khalilullah kekasih Allah. Habis mau diterjemahkan apalagi, nggak ada bahasa lain. Ya. Orang yang dicintai itu kan namanya kekasih. Kesayangan. Apalagi. Nggak ada tingkatan. Dalam bahasa kita tidak ada tingkatan. Dalam bahasa Arab ada. Ya. Ya, kita lanjut wal yaumil akhir. Wal imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kapan hari akhir? Diawali dari tanda-tanda. Jadi jangan mengira bahwa hari akhir itu kiamat titik, tidak. Termasuk hari akhir ketika Dajjal sudah muncul, Nabi Isa sudah turun, Ya'juj Ma'juj muncul, berbuat kerusakan di muka bumi. Nabi Isa tidak sanggup menghadapi Ya'juj Ma'juj. Adapun Dajjal dibunuh oleh beliau, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di sebuah tempat bernama Babul Lud. Ini hari akhir. Matahari terbit dari barat. Ini pun hari akhir. Tanda. Wajibkah beriman dengan ini semua? Wajib. Jadi bukan hanya kiamat, sangkakala ditiup, kebangkitan, hisab, mizan, sirat, haud. Tidak. Termasuk juga adalah tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat. Walaupun tanda itu kecil.
Tanda-tanda kecil sedang terjadi hari ini. Tanda-tanda besar yang 10 sepertinya belum muncul satupun. Matahari terbit dari barat belum, Ya'juj Ma'juj belum, Nabi Isa turun belum, Dajjal muncul belum. Adapun tanda-tanda kecil sudah, dan sudah kita saksikan, bahkan mungkin kita mengamalkan. Apa diantaranya? Dekatnya hari kiamat ditandai dengan kaum muslimin memberikan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Jadi kalau nggak kenal, yakin nih sesama muslim di depan masjid nggak ada salam. Ketemu di depan lift nggak ada salam, mentang-mentang nggak kenal. Seolah assalamualaikum waalaikumsalam itu khusus untuk yang saling mengenal. Jelas ini keliru, karena Nabi mengatakan afsus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam, sampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ibnu Umar satu ketika ditemani oleh salah satu muridnya, tabi'in, masuk pasar. Setiap kali ketemu orang, pedagang, pembeli, selalu memberikan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi, terus sampai keluar lagi. Tidak mungkin seluruh pasar beliau kenal semua, ya kan? Keluar lagi, ya. Muridnya heran dan bertanya, dari mulai Anda masuk pasar sampai keluar lagi, tidak ada satupun barang yang Anda beli. Jangankan beli, tawar aja nggak ada. Nggak nawar apa-apa, nggak beli apa-apa. Ya, ngapain masuk pasar? Dijawab oleh Ibnu Umar, aku masuk pasar bukan untuk membeli, menawar, lihat-lihat, apalagi cuci mata. Aku masuk pasar tujuannya hanya untuk memberikan salam, menyebarkan salam. Di pasar tentu banyak orang kan, ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sunnah yang satu ini hari ini hilang, nggak ada, kecuali kenal. Itu dekat-dekat hari kiamat, walaupun tanda kecil, memberikan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Dorong-dorongan jadi imam. Nah, ini pun salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Jadi masjid-masjid tidak punya imam khusus, imam rawatib. Maka atau nggak jelas imamnya siapa, maka dorong-dorongan jadi imam, bapak aja, ya. Ini pun sama, tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Kemaksiatan, bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana, ini pun bagian dari dekatnya hari kiamat. Nah, termasuk yang nanti juga akan dibahas oleh beliau dan sudah kita baca matannya, budak perempuan melahirkan tuannya. Budak perempuan melahirkan tuannya. Nanti akan terjadi, dan kita tidak ragu sedikit pun, tidak mungkin Rasulullah berdusta. Nanti akan terjadi lagi zaman perbudakan. Sekarang kan sedang tidak ada nih, secara resmi tidak ada, ya. Secara tidak resmi lebih dari budak. Di beberapa tempat seseorang itu diperlakukan lebih buruk dari budak, diam-diam gitu, ya. Adapun di dalam Islam budak dimuliakan.
Bahkan salah satu sunnah adalah, ini diamalkan oleh Abu Dzar, apa? Berpakaian sama dengan pakaian budaknya, makan sama dengan makan budaknya. Ini salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang diamalkan oleh Abu Dzar. Kita boro-boro budak ya, pembantu aja udah beda. Makanan kita dengan makanan pembantu dibedakan, apalagi pakaian. Salah satu sunnah di dalam Islam, ketika punya budak, pakaiannya sama, makanannya sama, ya. Dan haram menyakiti. Antum masih ingat Muawiyah bin Hakam As-Sulami? Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu karena marah terhadap budaknya, budak perempuan, karena menghilangkan seekor kambingnya, marah, lalu ditampar. Berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi marah besar. Muawiyah bin Hakam takut atas marahnya Nabi. Lalu Muawiyah bin Hakam mengatakan, akan aku tebus kesalahanku ya Rasul, walaupun dengan cara memerdekakan budak perempuan itu. Lalu Nabi memerintahkan Muawiyah bin Hakam As-Sulami, bawa dia kemari. Lalu budak perempuan itu dibawa di hadapan Nabi. Lalu Nabi ngetes tentang keimanan budak ini, pantas dimerdekakan apa tidak. Pertanyaan pertama, hal ta'lamina man ana? Tahukah engkau aku ini siapa? Dijawab oleh budak perempuan, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Pertanyaan kedua, hal ta'lamina aina Allah? Tahukah engkau di mana Allah berada? Budak perempuan ini menunjuk ke langit dengan menjawab fis sama, yang dimaksud bersemayam di atas arsy. Allah tidak di pojokan sana, Allah tidak di pojokan sini, Allah tidak di WC, Allah tidak di got, Allah tidak di rumahnya si A si B, tapi Allah bersemayam di atas arsy. Dan itu Al-Quran yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka si budak ini tentu walaupun tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi dari tuannya, dari temannya, dan seterusnya. Karena Nabi mengajarkan satu ilmu, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Mendengar jawaban budak perempuan ini, Nabi mengatakan, i'tikha fa innaha mu'minatun. Kalau engkau mau merdekakan, silahkan merdekakan. Budak ini beriman. Budak ini beriman. Ya, ini luar biasa, pelajaran besar diawali oleh tamparan. Tamparan. Ya, menunjukkan bahwa menyakiti seorang budak haram. Haram. Bahkan makan, minum, berpakaian pun disunahkan sama. Wa anna Allaha, ini yang pertama ya, ada 1, 2, 3, 4. Beriman kepada hari akhir ada 4 syarat. Yang pertama, al-imanu biwuku'ihi, yakin bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Yang meragukan siap-siap kafir. Kalau dia ragu, terancam kafir. Karena berarti dia tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dia ragu, maka seorang mukmin tidak boleh ragu, yakin seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan nanti pada akhirnya Allah akan
menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati di dalam kubur. Dan Rasulullah lah yang pertama. Maka salah satu nama Nabi adalah Al-Hashir. Nama Nabi itu Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Al-Mahi sang penghapus. Kenapa? Seluruh ajaran yang pernah ada di muka bumi ini dihapus oleh ajaran Islam. Artinya, kalau ada ajaran Nabi Ibrahim misalnya, ajaran Nabi Yusuf misalnya, ajaran Nabi Isa misalnya, kok bertentangan dengan ajaran Nabi, maka tidak boleh dipakai. Apa? Ajaran Nabi Yusuf, syariat Nabi Yusuf yang tidak boleh kita pakai karena bertentangan dengan ajaran Nabi. Minta jabatan. Nabi Yusuf kan minta jabatan. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikan aku sebagai orang yang mengurus masalah tanah, pertanian, istilah kita. Dalam hal ini aku tahu ilmunya dan aku bisa dipercaya. Kan minta jabatan. Boleh waktu itu. Bolehkah kita tiru syariat beliau? Tidak boleh, karena Nabi melarang. La tas'alul imarah. Jangan kalian minta jabatan. Dan jangan kalian berikan jabatan kepada orang yang minta. Maka syariat Nabi Yusuf tadi terhapus, mansukh. Al-Mahi. Ya. Kemudian Al-Aqib, yang ujung. Karena tidak mungkin ada nabi lagi setelah aku. Kemudian Al-Hashir, sang pengumpul. Kenapa? Karena seluruh manusia akan dikumpulkan di bawah telapak kakiku. Artinya, yang pertama kali dibangkitkan adalah beliau. Setelah beliau, baru yang lain muncul dari arah telapak kaki beliau, seolah muncul dari situ. Ya, ini salah satu nama beliau, Al-Hashir. Wa huwa ihya'uhum hina yunfahu fis sur. Ini terjadi, seluruh manusia dihidupkan kembali setelah terjadi tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang pertama, seluruh yang hidup mati. Tiupan sangkakala yang kedua, semua yang mati hidup lagi. Entah berapa tahun jaraknya, hanya Allah yang tahu. Wa yaqumun nasu li rabbil alamin, dan seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dikisahkan dalam Al-Quran, tidak berkedip, tidak ada yang bicara, illa hamsa, kecuali bisik-bisik. Tidak ada yang pakai baju, tidak ada yang pakai celana, tidak ada yang memakai pakaian sehelai benang pun, dan tidak ada yang memakai alas kaki, dan semua dalam keadaan belum disunat. Antum bisa bayangkan berapa miliar manusia, dari Adam sampai manusia terakhir, mungkin berapa triliun kali ya, berkumpul jadi satu, telanjang semua, tanpa makanan, tanpa minuman. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berkedip. Allah belum pernah murka semurka hari itu. Ketika Allah menyaksikan kelakuan Fir'aun, Allah marah, Allah murka. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding murkanya hari itu. Ketika Allah menyaksikan kelakuan kebejatan Abu Jahal, Abu Lahab, Allah murka. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding murkanya Allah hari itu.
Saking murkanya, Allah tidak memberikan seteguk air, jangankan seteguk, setetes air kepada siapapun. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Sementara matahari diturunkan, didekatkan, qadra mil, kira-kira 1 mil. Para sahabat mengatakan, aku tidak tahu mil yang dimaksud oleh Nabi itu mil jarak, kira-kira sekilo ya, atau mil yang dipakai oleh wanita untuk mencelak mata, itu namanya mil juga. Yang dimaksud oleh Nabi mil yang mana? Ya kalau yang dimaksud yang kedua berarti sejengkal kira-kira. Ini kedahsyatan hari kebangkitan. Ya. Dan orang melihat anaknya, melihat ayahnya, melihat ibunya, melihat kakaknya, melihat adiknya, melihat gurunya, melihat muridnya, melihat tetangganya, cuek. Tidak ada yang dipikir kecuali diri sendiri, mikir sendiri-sendiri. Karena pada dasarnya kehidupan di muka bumi ini kan laibun walahun, permainan. Permainan. Jadi kayak ya mirip sandiwara lah. Ya. Kamu jadi ayahnya ya, kamu jadi ibunya ya, ini jadi anak ya, ini jadi abang, ini jadi adik, gitu. Ketika kita sudah mati, maka kita sendiri-sendiri. Nggak ada mikirin ayah, mikirin ibu, mikirin anak. Maka waktu itu kita bahas ya, sekeluarga masuk surga semua kecuali satu, yang bungsu, murtad misalnya, dia neraka. Itu sekeluarga pada sedih nggak ngelihat si bungsu masuk neraka? Pada sedih nggak? Nggak ada perasaan, nggak ada perasaan, dicabut oleh Allah. Rasa cinta, rasa sayang karena darah, karena saudara, karena famili, karena tetangga, karena satu suku, satu bangsa, hilang, dicabut oleh Allah. Nah, yang ada adalah kasih sayang karena Allah. Yang bukan karena Allah dicabut, hilang. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa manusia kelak nanti pada hari kiamat, keadaan kebangkitan, akan dikumpulkan jadi satu dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan dalam keadaan belum disunat. Masih ingat manusia pertama yang diberi pakaian? Nabi Muhammad bukan? Bukan. Yang pertama kali akan diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Sebagai penghormatan atas kesabaran Nabi Ibrahim mendapatkan musibah. Apa? Pakaiannya kebakar. Kan ketika beliau dibakar tidak mempan, kulitnya, rambutnya, kukunya nggak mempan, bajunya mempan, ya kebakar. Maka ya sempat telanjang. Maka sebagai penghormatan dari Allah, Allah berikan pakaian kepada Nabi Ibrahim, sementara seluruh manusia masih telanjang. Ya. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan apa? Orang yang mati dalam keadaan ihram,
baik ihram haji atau ihram umrah. Kalau antum sedang ihram, bajunya apa? Celananya apa? Kalau lagi ihram? Nggak boleh kan? Nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Yang berjahit yang dimaksud yang membentuk tubuh. Ya, baju, kaos, celana kan membentuk tubuh. Kalau jahitannya tidak membentuk tubuh, anduk misalnya, anduk kan ujungnya ada jahit, ada jahitan. Tapi kan nggak membentuk tubuh. Boleh apa tidak? Tentu boleh. Yang tidak boleh adalah yang membentuk tubuh. Nah, sedang ihram, baik ihram umrah atau haji, mati. Maka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram yang sering kita lihat itu, yang antum pakai ketika umrah itu, dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu terus dia ucapkan talbiyah, yaitu ketika dia mati dalam keadaan ihram. Ya, insya Allah banyak saudara-saudara kita, termasuk yang terakhir haji, itu mungkin ribuan ya, kalau dikumpulkan sedunia, mati di Arafah, mati di Mina, itu kan masih memakai pakaian ihram. Ya. Kalau tanggal 10 ada yang masih pakai, ada yang udah nggak pakai. Tergantung dia sudah melakukan 3 di antara yang 5 atau belum. Kalau dia sudah melakukan 3 di antara yang 5, maka sudah boleh memakai pakaian yang berjahit. Kan tanggal 10 itu ada 5 yang harus diselesaikan. Melempar jumrah Aqabah, tawaf, sa'i, menyembelih, dan memotong rambut. Itu tidak harus berurutan. Tidak harus berurutan. Lempar jumrah dulu baru tawaf sa'i, boleh. Tawaf sa'i dulu baru menyembelih, boleh. Artinya bebas, kecuali tawaf sa'i tentunya. Tawaf dan sa'i kan satu paket. Nah, kalau sudah melakukan 3 hal, maka dia sudah boleh pakai baju, pakai celana. Ya. Nah, orang yang sedang memakai pakaian ihram kok meninggal, maka dijanjikan nanti dibangkitkan pada hari kiamat, hari kebangkitan, dalam keadaan memakai pakaian ihram dan bertalbiyah. Maka dikatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Karena dia sabar dapat musibah telanjang, dikasih pakaian pertama kali. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Ketika ada orang yang menahan amarah, man qadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala ayunfidahu, barang siapa yang menahan marah sementara dia sanggup melampiaskan. Kalau dia mau bentak bisa, orang cuman pembantu. Kalau dia mau tampar bisa, orang bawahan jauh. Kalau dia mau caci maki bisa, orang rendahan, sementara dia atasannya. Tapi tidak, caci maki enggak, nampar enggak, ngomel-ngomel enggak, dia tahan. Ya udah, emang dia bisanya segitu, akalnya cuma segitu, IQ-nya cuma segitu, ya sudahlah, maklumin aja. Gitu. Nah, orang yang seperti ini nanti di hadapan para manusia dipanggil oleh Allah. Dipanggil kayak apa bangganya?
Dipanggilnya bukan untuk diadili, bukan, tapi untuk melampiaskan nafsunya, gitu. Ketika di dunia itu dia menahan nafsunya, nafsu amarah dia tahan, padahal dia sanggup. Kecuali nggak sanggup ya, marah sama mertua, marah sama atasan, tersinggung, tentu nggak sanggup melampiaskan. Ini sanggup. Yang dia marah itu bawahan, anak, ya, OB dan seterusnya. Tapi dia nggak lampiaskan, dia tahan. Nah, sebagai gantinya al-jaza'u min jinsil amal, dia dipanggil oleh Allah dan disuruh melampiaskan hawa nafsunya. Apa? Hatta yukhayyiruhu minal huril ain ma syaa. Disuruh milih itu bidadari pilih yang mana. Subhanallah. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena dia menahan hawa nafsunya, dibalas oleh Allah, disuruh melampiaskan hawa nafsunya, disuruh memilih bidadari yang cantik semua, tentunya pilih yang mana silahkan, ya. Dan begitu pula seterusnya, ya. Ada daging, dua daging. Yang di sini daging segar, enak. Yang di sini daging yang busuk, bau, belatungan. Yang dia makan itu justru daging yang busuk, yang belatungan. Dia makan. Siapa dia? Hukuman bagi siapa? Punya istri, nggak diapa-apain. Malah zina dengan perempuan lain. Ya, istri yang sah, yang sunnah dijima, dia tidak jima, malah dia zina dengan perempuan lain. Al-jaza'u min jinsil amal. Ada daging yang bagus, enak, segar, dia malah makan daging yang busuk. Al-jaza'u min jinsil amal. Wa katsiran ma yuqrinu Allah Ta'ala bainal imani bihi wa bainal imani bil yaumil akhir. Nah, ini menarik. Allah sering sekali menyebut beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan safar sendirian, harus bersama mahram kalau dia wanita. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, banyak sekali, selalu disandingkan. Padahal beriman kepada Allah yang awal, beriman kepada hari akhir yang akhir, kan? Disandingkan. Kenapa? Beliau mengatakan di sini, li'anna man lam yu'min bil yaumil akhir la ya'mal. Karena pada umumnya orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia nggak akan beramal. Ngapain sholat? Ngapain puasa? Ngapain bayar zakat? Ngapain haji capek-capek? Biaya mahal. Ngapain? Buat apa? Orang nggak ada balasan. Hari akhir itu nggak ada katanya. Maka nggak akan beramal. Ya, seperti orang-orang kafir hari ini. Dia jujur, dia amanah, dia profesional, ya untuk kepentingan dunia. Nggak ada, dosa. Gini nih, pahala besar nih, nggak ada. Mereka orang-orang kafir banyak profesional, jujur, amanah, banyak. Untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Ya, dagang harus jujur, supaya apa? Supaya balik lagi pelanggan, gitu. Kalau kita kan, ya itu juga. Tapi yang terbesar dosa kalau nipu,
Dosa kalau KW dibilang asli, nanti dihukum, nanti kita akan disiksa. Itu kita. Adapun orang kafir tadi, agar pelanggan balik lagi, agar nantinya sukses, untung besar. Kita tidak terlarang, seperti itu nggak terlarang, boleh. Pelayanan bagus, jujur, amanah, supaya pelanggan balik lagi, boleh. Tetapi yang terbesar adalah supaya tidak dosa. Karena tidak jujur berarti dosa. Ya. Apalagi ada ancaman dari Nabi, at-tajiru yaumal qiyamati al-fajiru. Para penjual itu, para pedagang itu kebanyakan nanti pada hari kiamat masuk kelompok al-fajir, ahli maksiat. Karena pedagang yang jujur, yang amanah jarang, sedikit sekali. Ya. Oleh karena itu, kalau ada pedagang yang jujur, yang amanah, kata Nabi apa? Bersama para Nabi, bersama para siddiq, at-tajiru sadiqul amin, yaumal qiyamati ma'an nabiyyin. Pedagang jujur yang amanah nanti pada hari kiamat akan bersama para nabi, di janji yang luar biasa. Kenapa? Karena sulit, sangat sulit. Ya. Kalau petani bohong, apa yang dibohongi ya, insya Allah tidak begitu berat. Kalau pedagang luar biasa, godaannya luar biasa. Maka beruntunglah, berbahagialah, berbanggalah jika antum berpedagang dan jujur. Ya. Innahu yara alla hisaba. Kenapa tidak beramal kalau tidak percaya dengan hari akhir? Karena nggak ada hisab. Ya biarin aja, nggak ada hisab. Ya. Maka mereka berbuat culas, nipu, dusta, merugikan orang lain dan seterusnya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.